wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang berada di Masjid Nur Sunnah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wajiblah kita sebagai hamba memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak pernah telat, tidak pernah berhenti dari nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat sehat. Sehat ini tidak bisa dibeli dan tidak bisa pula tukar tambah. Cuma kesehatan ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita gunakan ibadah, karena ibadah ini puncaknya nikmat. Kalau kesehatan, semuanya orang dikasih sehat, orang kafir maupun orang munafik atau orang Islam. Tapi kalau nikmat, ibadah khusus untuk hambanya yang beriman, yang harus kita fahami. Yang kedua, pembahasan kita di sini yaitu fadilah memakmurkan masjid. Maka sebelumnya, karena ini masih hari raya, masih Syawal, kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala dan dosa kita diampuninya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita bahas di sini fadilah atau keutamaan memakmurkan masjid. Fadilah namanya kemuliaan. Setiap orang dia ingin mulia. Tidak ada orang yang ingin hina. Punya rumah ingin yang bagus. Punya keluarga ingin yang baik. Kan fitrah manusia. Kalau kita disuruh memilih dua barang, mesti milih yang bagus. Ini sudah fitrah manusia. Nah, kita bahas keutamaan, kemuliaan memakmurkan masjid. Masjid ini melebihi kebaikan dunia yang lain, bumi yang lain. Dibandingkan dengan pasar, dibandingkan dengan rumah kita, walaupun rumah itu mewah, ada villanya yang lain, tapi yang masuk berapa orang? Kalau kita mati, ya sudah, rumah itu entah siapa yang menempati. Tapi kalau kita bangun masjid, kita meninggal dunia, masih ada orang lain yang mengisi masjid ini. Meninggal dunia anak kita, cucu kita, insya Allah. Dan tidak ada rumah yang paling ramai banyak manfaatnya kecuali masjid. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bersumber salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Lokasi tempat bumi yang paling dicintai oleh Allah, bukan dicintai oleh makhluk. Paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjidnya. Jadi lokasi tempat dibandingkan mal, yaitu tempat-tempat yang lain rekreasi, dibandingkan masjid, walaupun masjid itu hanya dari yaitu bangunan yang sederhana, mulia. Satu.
Jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia, datang di masjid. Yang nomor 2, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat bumi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pasarnya. Makanya kalau ke masjid duluan, kalau ke pasar belakangan, jangan duluan. Jadi bumi dibagi oleh Allah Ta'ala 2, ada yang paling bagus untuk kita kaum muslimin masjid. Nanti kita dijelaskan oleh Imam Nawawi kenapa kok masjid. Yang nomor 2, bumi yang paling jelek banyak madorotnya adalah pasar. Walaupun kita dagang di pasar, tapi kita harus membagi. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim, kenapa masjid itu kok tempat yang paling baik? Li'annaha buyutut ta'ati. Karena masjid itu untuk membina orang-orang taat kepada Allah. Tidak ada di pasar qala Allah Ta'ala yang ada qolat barang. Di masjid qala Allah Ta'ala. Disampaikan ayat Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan hadis beliau. Dan orangnya tenang semuanya. Bertambah banyak orang masuk ke masjid, kita senang. Tapi kalau kita pedagang bakso, nasi goreng, kok datang kita 5 orang, datang 10 orang, sakit hati kita. Loh, kenapa orang lain kok datang kemari? Begitu dunia itu membuat gelisahnya hati, membuat dengkinya hati. Tapi kalau masjid ini kita masuk lagi, orang masuk lagi, senang kita. Dan tidak ada orang nanya mana KTP-nya masuk masjid. Dan hati kita dibuat senang, tidak curiga dengan orang masuk masjid. Karena Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Zikrullah termasuk di masjid. Kita di masjid bukan zikrul dunia, mengingat Allah, menjadi tenangnya jiwa. Dan Allah berfirman, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid dia jamin aman hatinya. Yang kedua, kenapa masjid ini tempat yang paling baik di sisi Allah Ta'ala? Wa asasuha ala taqwa, untuk membangun orang yang takwa. Nah, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu untuk membina orang yang takut kepada Allah, untuk membina orang yang menjauhi kemaksiatan. Makanya kalau ada pemuda dia sering ke masjid, aman. Wasabun nas'afi ibadatillah. Dan orang-orang masuk di masjid itu orang-orang yang baik. Kita tidak menjumpai pencuri, pemabuk, penjudi. Masuk masjid 5 waktu tidak ada. Karena masjid tempatnya orang bersih. Nah, ini harus kita paham. Sekalipun sederhana. Karena Allah Ta'ala menilai, bukan menilai orang yang masuk di masjid. Mekah masjidnya hanya 3 orang 4 orang, ya hanya itu. Tapi sederhana, tapi orang yang masuk di banyak. Karena Allah Ta'ala menilai kita orang yang masuk di masjid. Ya. Dan kita dibuat lapang. Masjid ini tempat kita sholat, zikir, istighfar, menuntut ilmu. Bayangkan ketika kita di Ramadan berada di masjid, lain ketika berada di luar masjid. Di luar masjid banyak kemaksiatan. Melihat bukan melihat yang baik. Nah sekarang kenapa pasar itu kok paling dibenci oleh Allah? Nah ini kita harus membanding. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, pertama li'annaha mahallul ghisyi, tempat curang. Timbangan dikurangi, meteran dikurangi, kualitasnya dikurangi. Wal khidai, dan tempat menipu. Nipu. Di masjid mau menipu apa? War riba, dan tempat pula untuk riba.
jualan yang haram. Wal aimanil kadhibi, dan tempatnya orang pendusta. Berapa Pak ini? 50. Oh, membelinya saja belum boleh. Dusta dia. Dan kadang-kadang pakai ayat, saya ini Pak orang mukmin loh. Bersumpah wallahi, padahal dia dusta. Tidak ada kita masih bersumpah, mau apa kita bukan dagangan. Wa ikhlafil waqti, dan menyelisih janji. Pak ada barangnya, besok saja Pak ya, besok jam 7 ya. 2 hari enggak datang. Loh iya Pak, lupa besok lagi ya. Di sini itu kadhibnya, dustanya menyelisih. Munafiknya banyak di pasar daripada di masjid. Nah ini kita dipilihkan. Dan di masjid ini penjaganya bukan orang, malaikat. Keliling kita. Siapa bisa melawan malaikat? Nah, ini harus kita fahami. Wal i'radhi an dzikrillah, orang kalau sudah di pasar lupa kepada Allah. Hayya 'alas shalah masih di pasar. Tidak ada ketika waktunya adzan, tidak di masjid kecuali mereka urusan dunia. Padahal Allah Ta'ala manggil kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Karena Allah thayyibun, sudah bagus. Wa ghairi dzalika mimma fi ma'nahu, dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang muncul berada di pasar. Jadi kalau di pasar tidak ada bawa duit, dicopet, tidak ada. Di masjid mau orang nyopet duit. Wal masajidu mahallu nuzulir rahmah, masjid itu turunnya rahmat. Wal aswaq dzidduha, pasar turunnya balak, turunnya musibah. Ini mengapa kita memakmurkan masjid, dan kenapa kita tidak boleh lama-lama di pasar. Di pasar kita cari dunia. Tapi kalau kita dibahas mencari akhirat, batasi. Oh ini sudah waktunya mau sholat. Karena sholat lebih utama daripada dunia. Orang mati pahalanya sholat di bawah. Kita punya gunung 100, tidak mungkin setiap hari kita akan mengelana di gunung itu. Kita punya kekayaan yang banyak, yang dimakan, yang minum-minumannya sebesar perut kita. Tidak ada orang alergi dengan ibadah, alergi dengan makanan banyak. Nah ini harus kita paham. Semua penyakit munculnya karena dunia, makanan, minuman. Tetapi semua ketenangan jiwa karena ibadah. Nah makanya para nabi itu utusan, walaupun dibenci mau dibunuh, tenang saja jiwanya. Walaupun sederhana hidupnya, tapi kenikmatan bukan kenikmatan dunia, kenikmatan itu ketenangan jiwa. Bayangkan kalau kita punya mobil 100 ya, berapa saja kita punya, apa kalau kita sakit, sedih, tidak bisa merasakan nikmat dunia. Karena sedih ini menghalangi semuanya nikmat. Ada orang mau dibunuh, Pak ini makan dulu, enggak, yang diingat itu mau dibunuh. Tapi kalau orang sudah bergembira dengan iman, walaupun nasi putih murni dimakan. Kenapa? Nikmatnya iman mengalahkan nikmatnya makanan. Tidak ada ampasnya iman. Kita makan banyak, kotorannya lebih banyak keluar. Pertama banyak kita beribadah, tidak ada kotoran yang keluar dari kita. Ini harus kita pahami. Ya itu untuk lokasi. Sekarang manusia dengan masjid 2 macam. Pertama ada orang membenci. Nah ini. Dan itu lebih banyak. Yang nomor 2 ada orang menyenanginya. Dan itu jumlahnya sedikit. Makanya jumlahnya orang di pasar lebih banyak daripada di masjid. Karena penipuan banyak di masjid. Karena di masjid orang baik-baiknya sedikit. Qalilan ma ta'malun, sedikit yang beramal soleh. Maka Allah Ta'ala membagi manusia ke masjidnya ada 2. Pertama, orang yang benci kepada masjid. Orang musyrik, orang kafir. Orang ahli bid'ah pun juga begitu. Kedatangan di masjid, walaupun di masjid sepertinya mereka
kebakaran di masjid, cepat sekali. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 18. Maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Ini kelompok yang pertama. Maka nalil musyrikin, tidak layak orang musyrik itu. Orang musyrik orang yang menyekutukan Allah, menyembah azimat, menyembah patung, ya, menyembah benda. Walaupun dia beribadah pada Allah, tapi dia beribadah pada selainnya. Tidak layak orang musyrik itu ayyamuru masjid Allah, memakmurkan masjid Allah. Makanya kalau mencari pengurus masjid, cari orang yang punya ilmu, yang istiqomah. Bukan sekedar pasang orang. Kita ini kalau membangun masjid cari tukang yang ahli, bukan sekedar kuat memegang cetok, bukan. Cari. Nah, masjid itu kalau diurusi oleh orang beriman istiqomah. Kalau diurusi orang yang tidak beriman hancur. Mengapa orang musyrik tidak mau memakmurkan masjid? Apa sebabnya? Syahidin ala anfusihim bil kufri. Karena hatinya sudah kufur, nggak senang. Oleh karena itu kita bisa membanding berapa orang masuk di masjid dengan orang masuk di pasar. Jauh. Jadi tanda-tanda orang yang jauh daripada masjid itu karena apa? Hatinya benci. Kebencian itu karena kesyirikannya, karena kekufurannya. Bahkan orang kafir mengatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Katanya orang kafir, jangan kamu dengarkan Quran, surat Muhammad itu. Jangan, bukan surat Muhammad, Fussilat. Jangan kamu dengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ta'lim itu banyak disampaikan di masjid, tidak ada di pasar orang berdakwah. Nah, kalau mereka sudah membenci masjid dan karena hati mereka itu adalah hati yang sifatnya tertutup dengan kekufurannya, Allah menjelaskan ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu sia-sia amal mereka, lebur amal mereka. Punya kekayaan, punya gunung 100, mati tidak dibawa di gunung itu. Kita punya rumah 1000 yang ditempati 1. Karena kebutuhan kita dunia sedikit. Mata'un qalil. Ya, itu dunia. Meninggal dunia pun tidak ada orang mati dikubur dengan dunianya. Jadi mereka orang kafir itu susah, sedih. Dicarinya siang malam, pagi dan sore, ternyata yang dinikmati hanya sedikit. Satu hari punya kekayaan 100 juta, hanya 1 piring yang dimakan. Belum lagi kalau mereka kena penyakit ditimbang nasinya. Lebih banyak yaitu mengeluhnya, makan obatnya daripada makan. Lalu untuk apa? Itu di dunia. Meninggal dunia tidak ada orang dikubur dengan di vilanya, dikubur di hotelnya, atau perlu yaitu ya supaya tidak dikubur, enggak, tetap dikubur. Itu ruginya orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ditinggalkan semua hartanya, mati tidak dibawa. Orang mati yang dibawa adalah amal. Sedangkan orang kufar habitat a'maluhum. Lalu Allah menjelaskan wa fin narihum khalidun. Mereka itu di neraka kekal. Nah, ini kelompok yang pertama. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kelompok yang pertama ini. Ya, sudah tidak bisa menikmati dunia seisinya, mati ditinggalkan, bangun rumah 700 tahun, umurnya 70-60. Nggak tahu siapa melonjatkan. Beli ini dan itu dikumpulkan, ini tanah saya, ini tanah. Beliau mengatakan,
Mali, itu harta saya di Malang, itu harta saya Surabaya, itu di Bandung, itu di Kalimantan, itu di Makassar. Apa katanya beliau? Ma min malin illa ma akala fa'afnaita. Kamu itu punya harta yang kamu makan sudah habis. Wa ma labista fa'ablaita. Baju yang kamu pakai, kita punya baju 25, satu yang kita pakai itu milik kita. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Yang sudah kita sedekahkan, tidak ada orang mencuri sedekah kita. Nah, ini harta kita. Jadi 3. Yang kita makan itu milik kita. Baju yang kita pakai itu milik kita. Adapun yang di almari belum tentu, kadang kalau tidak senang. Enggak senang, ada model yang baru, beli lagi. Datang lagi besok model yang baru, beli lagi, numpuk saja. Yang dipakai hanya satu. Ya, inilah fitnah dunia. Rakusnya lebih banyak daripada kebutuhan yang ada. Tapi orang beribadah semuanya untuk dirinya. Tidak ada orang minta pahala, mencuri pahala, hutang pahala, pinjam pahala, tidak ada. Karena Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha." Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak mungkin orang akan mengambil amalnya tetangganya. Ada seorang tua menyekolahkan anaknya, hafid Quran dia. Apa katanya? Hele, nah, coba 3 juz kamu kasihkan orang tuamu. Tidak mungkin. Dan orang beramal itu harus dirinya, tidak bisa diwakilkan. Beda kita kerja punya toko 10, nggak perlu kita jaga. Tunjukkan orang, pasang CCTV. Di rumah bisa dikomando. Ada orang menanya, nah kasih, ya nggak apa-apa, kasihkan harga itu. Tapi sholat tidak bisa kita mewakilkan. Taklim mewakilkan tidak bisa. Bagian orang makan, yang makan dia yang kenyang, yang minum dia yang segar. Maka orang beramal soleh begitu. Nah sekarang yang nomor 2, yang ini kita harapkan. Ketika kita tahu modelnya orang kafir musyrik seperti itu, benci dengan masjid yang lainnya, maka bagaimana, siapa yang memakmurkan masjid ini? Ayat berikutnya nomor 18, tadi nomor 17 dan nomor 18, innama ya'muru masajidallahi satu man amana billah. Yang nomor 2, wal yaumil akhir. Yang nomor 3, wa aqamus shalah. Wa aqamas shalah. Yang nomor 4, wa ataz zakah. Yang nomor 5, wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan, yang meramaikan dengan ibadah. Siapa itu? Pertama, man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang ahli tauhid. Orang itu menuju ahli tauhid harus belajar. Beda dengan harta, orang itu miskin dikasih uang banyak jadi kaya spontan. Kalau masalah urusan ibadah harus dengan ilmu. Jadi pertama, ya memakmurkan masjid harus orang yang ahli tauhid. Singkirkan orang musyrik. Singkirkan orang ahli bid'ah. Singkirkan orang tidak tahu din lalu ngurusi masjid, bahaya. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan, innama ya'muru masajidallah, pertama man amana bila, orang yang ahli tauhid. Yang nomor 2, wal yaumil akhir, orang yang yakin adanya pembalasan amal. Kalau kita itu kerja kepanasan, capek, tidak berpikir dengan keuntungan, malas kita. Tapi kalau kita dagangan baju ini, nanti kalau laku 10 sudah kelihatan labanya. Senang, walaupun hujan pergi kita, kepanasan pergi. Kenapa? Terlintas dengan keuntungan. Maka orang yang berangkat di masjid yang beribadah begitu dia. Oh, saya sholat ini bukan sia-sia, karena kami akan memetiknya nanti pada hari akhir.
Jadi kita ini ibaratkan beramal, imbalannya yang pokok itu nanti di akhir, bukan sekarang. Kalau kita sekarang beramal langsung dikasih gunung 5, 6 untuk apa? Oh, hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Baina sittin wa sab'in. Umur kita standar umat ini antara 60 70. Yang lebih daripada itu 1 2. Nah, jadi kalau kita mengingat bahwa kami sholat ini akan mendapatkan pahala, kami masuk masjid ini akan mendapatkan kenikmatan ini, terlintas dalam pikiran, maka dia akan pergi ke masjid. Ya, jadi pahalanya, keuntungannya orang beribadah nanti setelah meninggal dunia. Karena kalau kita sudah mati tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah taklim, tidak ada perintah siam, tidak ada larangan-larangan. Jadi kita melaksanakan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, meninggalkan larangan yang haram, yang makruh itu hanya di dunia, batas umur mulai balik sampai mati. Bukankah beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu." Kalau manusia itu sudah mati, putus. Makanya ketika dia mati tidak bisa sholat, kita sholati. Tidak bisa berdoa sendiri, kita doakan dengan syarat kalau dia orang mukmin. Orang kafir tidak boleh kita mendoakan. In tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Engkau ya Nabi memintakan ampun dosa orang kafir atau tidak, tetap Allah tidak akan mengampuni. Nah, ya. Jadi kenapa kita harus semangat beribadah ini? Keuntungan di akhirat nanti. Ya. Kita di dunia ini butuh 2, butuh untuk makan minum, tinggal kita sementara di rumah. Lebih daripada itu kebutuhan akhirat harus kita penuhi sekarang. Karena kita akan ditotal amal kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ditimbang amal baik kita dan dosa kita. Nah, ini yang harus kita fahami. Mati tidak bisa kita target oleh diri kita. Tiba-tiba saja datang. Nah, kalau orang faham bahwasanya orang meninggal dunia akan ditotal amalnya, mereka akan lebih banyak beribadah daripada cari dunia. Tidak ada wasari'u ila dunia, yang ada wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Salatnya diwajib di masjid, bukan di rumah. Kalau wanita di rumah, paling baiknya wanita di masjid. Sekarang lain. Yang banyak wanita di masjid, yang laki-laki nggak tahu di mana dia. Ya. Sholat di masjid lebih utama daripada sholat kita 3 jam di rumah. Karena yadullahi ma'al jamaah. Sholat berjamaah minimalnya 27 derajat, belum lagi masuk masjid dapat pahala kita. Allah maftah li abwaaba rahmati. Kakinya dulu dapat pahala, kaki kanan dulu. Keluar dari masjid, kaki kiri dulu dapat pahala. Doa, Allahumma inni as'aluka min fadli. Berangkatnya pulangnya dapat pahala. Subhanallah. Dan kita ini didoakan oleh malaikat. Nanti kita jelaskan tentang keutamaannya. Yang nomor 4, wa ataz zakah. Orang yang dermawan, yang suka memberi fakir miskin, menolong janda, yang ini orang yang memakmurkan masjid. Yang nomor 5, walam yakhsha illallah. Tidak ada ditakuti oleh orang yang masuk di masjid ini kecuali Allah. Berapa banyak manusia takut dengan manusia. Padahal Allah telah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min. Kamu jangan takut sama makhluk, tapi kamu harus takut kepada Allah. Nah, orang yang memakmurkan masjid, orang yang ahli tauhid, yang meyakini adanya imbalan di surga nanti, mau mendirikan sholat, mau mengeluarkan zakat hubungan kita dengan manusia, sholat hubungan kita dengan Allah. Walam yakhsha ilallah, maka Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Diharapkan mereka ini orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ya. Nah, sekarang kita membahas masalah keutamaannya.
Orang itu kalau tahu hasilnya senang. Bayangkan jualan ya, kalau sudah per pekan 10 hari yang terakhir Ramadan, baju laku ya, orang-orang kafir juga jajannya laku ya, kain-kain laku, senang dia. Padahal keuntungannya sedikit. Tapi karena ingat keuntungan, jam 3 bangun dia supaya dapat dasar duluan. Jangan sampai didahului oleh orang. Itu fitrah manusia cari duit. Ingin duluan, ingin dapat pelaris duluan, dan ingin lebih banyak. Bagaimana kita beribadah? Kalah dengan orang cari dunia. Makanya paling baiknya orang ke pasar datang belakangan, pulang pulang pun duluan. Masjid datang duluan, pulang belakangan. Al-Imam yaitu Barbahari mengatakan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita mengumpulkan amal, sedangkan di akhirat tempat imbalan, balasan, menghitung kenikmatan. Nah, keutamaan membangun masjid, meramaikan masjid pula dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani, man bana masjidan lillah, siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan karena ingin dipilih, bukan karena ingin dikatakan orang kaya, orang termampu, bukan, lillah, amal hati ini. Siapa yang bangun masjid karena Allah Ta'ala, kamafkhasi kutotin, walaupun sekecil sarang burung. Sarang burung itu bukan dari emas, bukan dari tembok, dari rumput. Al asghara, atau lebih kecil dari itu. Kita tahu kan susunya burung itu dari rumput kecil. Siapa yang membangun sekecil itu karena tidak kemampuannya, hanya itu yang diberikan, mungkin 10.000 atau 5.000 atau 1.000, yang itu tidak ada nilainya untuk kita. Kali Allah Ta'ala dikalikan 700. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga, karena Allah maha kaya. Belum tentu kita seumur hidup bisa membangun rumah yang mewah, tapi membangun rumah di surga mudah dengan amal soleh. Orang sakit bisa beribadah. Bayangkan beliau bersabda, sholli qa'iman, salat dengan berdiri, karena kita punya kaki. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, faqa'ida, salatlah dengan duduk. Wa illam yastati fa'ala janbin, salatnya dengan berbaring. Jadi kepala kita berada di sebelah utara ya, lalu kita menghadap ke kiblat. Salatnya orang yang berbaring karena tidak bisa berdiri, karena tidak bisa duduk, pahalanya seperti seorang salat berdiri. Karena apa? Dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Tapi kalau kita kerja di pabrik, kok tidak bisa duduk, bisanya berbaring, diusir, kita suruh pulang. Mencari dunia sengsara, dapat banyak sedikit yang kita ambil. Pertengkaran karena cari dunia, kelunaan yaitu persatuan karena ibadah. Ya, ini keutamaan bagi orang. Mungkin ada kacanya rusak atau yang lain. Nah, ini saya punya uang 100.000, atau kita tahu itu ada kipasnya kok rusak, bolehkah saya memperbaikinya? Karena dia ahlinya, dapat pahala dia. Nah, sekarang kita bahas keutamaannya, keberuntungan bagi orang yang memakmurkan masjid ini dengan apa? Sholat, menuntut ilmu, ya, dengan kita belajar, mengajar, dengan kita membersihkannya, merawatnya.
Pertama dijelaskan di sini Allah akan menjadikan ketenangan jiwanya. Bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Mastama'a qaumun, tidaklah berkumpul kaum di mana? Fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang berkumpul di rumah Allah, bukan di villa, bukan di mal, bukan di jalan, bukan di tempat rekreasi, bukan di rumah kita. Mastama'a qauman fi baitin min buyutillah. Tidaklah kaum, tentunya orang muslim, yang kumpul di rumah Allah Ta'ala lalu yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, bukan melihat YouTube dengan HP-nya, tapi ini ada Qurannya boleh. Ya. Jadi masuknya di masjid baca ayat Allah, satu huruf 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu khasana wal khasanatu bi asyri amsalih. Itu hadis dari beliau. Siapa membaca satu huruf Quran dapat satu kebaikan digandakan 10. Alif lam mim berapa huruf? 30. Alhamdu 50 pahalanya. Alhamdu. Jadi bukan baca Quran, bukan melihat. Nah, kalau melihat apa ini maksudnya dia membaca fatwanya para ulama masuk. Ya, jangan sampai di masjid macam-macam melihat YouTube yang lainnya, hati-hati. Malaikat mencatat kita, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang keluar dari lisan kita dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Dan makna baca kitab Allah bukan hanya sekedar dibaca. Kita ini bukan orang Arab, fahami maknanya. Bahkan juga ada, bisa kita mendownload pula Quran dengan terjemahnya, apalagi ada tafsirnya. Nah ini masuk masjid baca Allah Ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mau menuntut ilmu. Ya. Bukan jualan, bukan menawarkan barang. Baca Al-Quran menuntut ilmu, bagian daripada kita ini. Apa katanya beliau? Illa nazalat alaihimus sakinah, mesti hatinya dibuat tenang. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kita kecuali di masjid. Ketika di masjid yang dibacakan ayat Allah, karena beliau Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kamu dengan sering zikrullah, memahami ayat Allah Ta'ala, memahami hadisnya beliau, menjadi tenangnya jiwa. Bayangkan kita tidak ada yang berontak itu dengan dibacakan ayat Allah Ta'ala. Karena Quran syifa'un lima fis sudur, obat yang mengobati penyakit jiwa. Penyakit paling berat itu penyakit jiwa. Bayangkan kalau orang sudah sedih, kasih makan enak tertolak, ketemu istri yang dimarahi. Tapi kalau orang itu lapang, tenang jiwanya, walaupun makan apa adanya, senang dia. Jadi kesenangan ini bukan dengan dunia. Seandainya kesenangan dengan dunia, Allah Ta'ala tidak akan memberi kekayaan pada Fir'aun, tapi kesenangan ibadah. Di dalam surat Al-Hujurat, walakinnallaha khabbaba ilaikumul iman, tetapi Allah membuat kamu wahai hambaku yang beriman, dibuat senang gembira dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, nah fi qulub, bukan di mata kita. Dan Allah Ta'ala membuat senangnya, gembiranya hatimu, tidak hatimu, gembiranya ibadah itu di hatimu, dan tidak pernah habis kegembiraan itu. Kita makan satu porsi 300.000, enaknya makan hanya di lidah, masuk perut sama dengan nasi satu bungkus 5.000. Kenikmatan iman lain terbawa terus. Nah, cuma kenikmatan iman ini tidak bisa dicicipi oleh orang yang merasakan yang dapat iman. Lain dengan makanan. Nah, ada orang masak enak diundang keluarga, enak masakanmu.
besok lagi aku diundang ya. Karena apa? Karena makanan. Tapi itu nikmatnya hanya di lidah. Kadangkala nikmat di lidah, badan kita gatal, mencret, pusing, linu. Penyebabnya makanan. Tidak ada penyakit datang melainkan sebab makanan. Tidak ada penyakit datang karena sebab ibadah. Kenikmatan ibadah. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah membuat indah hatimu itu dengan ibadah. Wa karraha ilaikumul kufra. Kalau orang sudah kuat imannya, ya, merasakan nikmatnya, benci kepada kekufuran. Wal fusuqa, benci kepada kefasikan. Wal isyan, benci kepada maksiat. Ulaika humur rasyidun. Ini orang yang mendapatkan petunjuk. Nonton dulu apa? Gimana? Belum ya? Nah, ya. Gimana? Nonton dulu apa? Lanjut. Ditawarkan saja ini. Lanjut. Ah, ya. Masuk, dah masuk.
Kita lanjutkan bahwasanya keutamaan memakmurkan masjid menjadi jiwa yang tenang, dan ini puncak kenikmatan. Sekalipun baju kita sederhana, walaupun rumah kita sederhana. Yang nomor 2, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan belas kasihan sama kita. Kalau Allah Ta'ala sudah belaskan sama kita, tidak ada satupun orang yang bisa mencabut rahmat Allah Ta'ala pada hamba yang beriman. Nah ini belas kasihan ini tidak bisa kita cari di pasar. Ketenangan pun tidak bisa dikasih. Bayangkan kalau kita di pasar ngantuk setengah jam, habis barang kita. Dijual, Pak sebentar Pak, nanti kami ambilkan duitnya, ternyata lari. Di masjid kalau sudah ditipu, gelisah. Pulang diingat, malam tidur juga diingat, besoknya diingat, usaha ditipu oleh orang. Siapa yang menipu di masjid? Tidak ada. Dan kita harus menghitung, membanding antara pasar dengan masjid. Sekalipun juga kita berangkat ke pasar untuk belanja, silakan. Tapi masjid rumahnya Allah. Ya, yang menjaga malaikat. Kalau di pasar belum tahu. Masuk masjid, keluar masjid. Bahkan juga doa mau masuk masjid, doa berangkat dari rumah ke masjid. Nah, nanti kita jelaskan. Yang nomor 3, wa khaffatumul malaikah. Kita ini akan dikelilingi oleh malaikat. Nggak perlu bayar kita sama malaikat. Dikelilingi malaikat. La ya'suna ma amarallah, yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengamalkan perintah Allah. Ini malaikat. Ya. Karena itu kadang-kala kita tidak tahu, kita didampingi, diarahkan oleh malaikat. Ada orang mau jahat sama kita, dipedot di depannya. Nah, keutamaan di masjid, penjaganya bukan orang, tapi malaikat yang tidak bisa ditembak dengan peluru. Nah. Yang nomor 4, wa dzakarahumullahu fi man indahu, disebut oleh Allah Ta'ala kita yang di masjid ini, di langit. Ini loh hambaku lagi di masjid, ia menyebut Allah, diberitahu malaikatnya, makhluk yang lain. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, maka Allah menyebutnya, disebut kebaikan kita ini di kalangan masyarakat, di kalangan malaikat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan orang ahli iman lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena orang beriman punya hawa nafsu, ditepis hawa nafsu. Malaikat tidak dikasih oleh Allah Ta'ala hawa nafsu, makanya taat semuanya. Nah, ini manfaat yang tidak bisa kita cari di tempat selain masjid. Rumah kita yang bagus belum tentu seperti ini. Manfaat yang nomor 2, nah itu dari hadis, dari manfaat sudah 4 tadi. Manfaat yang berikutnya, an ibni Abbas qala, kanatil ansaru ba'idatun manaziluhum minal masjid. Sahabat Ansar itu rumahnya jauh dari masjid. Fa'aradu an yaktaribu, ingin dijual rumah yang jauh itu untuk bangun rumah di dekat masjid. Fanazalat, turun ayat, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya, apa katanya turun ayat, apa katanya Allah Ta'ala, dan kami mencatat apa yang kamu lakukan berupa jangka-jangkamu menuju ke masjid. Bertambah jauh rumah kita dari masjid kita datang, bertambah banyak pahalanya, karena langkah kita. Kalau sepeda putarannya itu tadi, kita tidak pernah menghitung, malaikat yang mencatat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika rumahnya jauh dari masjid sekitar 1 kilo, mau dibangunkan oleh raja rumah dekat masjid, nggak mau, pagi jalan putar.
jalan menuju ke masjid, ya, lain kita menuju ke pasar. Yang mengawalnya malaikat. Ya, ini dari sisi kita berjalannya saja sudah dapat keuntungan. Makanya yang jauh dari masjid upayakan. Kalau pasar jauh, perhatikan orang pegawainya pagi, ya, jam 7 sudah siap untuk berangkat. Kepanasan, kehujanan, karena khawatir kalau tidak berangkat tidak dapat rezeki. Mulia mana tempat kerja dengan masjid? Tadi sudah kita dengar. Walaupun kita saat hujan boleh sholat di rumah, tapi kemuliaan seperti itu. Atau jauh karena tidak bisa jalan kaki, Allah Ta'ala Maha tahu, diganjar pula roda kita berjalan itu. Jangan lebih banyak. Ini keutamaan menuju ke masjid. Kemudian juga berikutnya, man khata ilal masjid waroha. Barang siapa pagi-pagi ke masjid, waroha, dan sore pergi ke masjid. Pagi itu hari apa itu, zuhur itu masuk pagi, sore maghrib itu masih sore, isya masih sore. Siapa yang pagi berangkat ke masjid dan sore berangkat ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada wa raha. A'addallahu lahu fil jannati, Allah menjanjikan surga tatkala orang itu sedang pergi pagi hari atau sore hari. Ya. Seandainya ada musibah kita meninggal dunia dalam husnul khatimah, karena yang kita tuju itu tempat sujud. Nah, keutamaannya ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pepergian kita ke masjid itu tidak sia-sia. Asal maksudnya ke masjid itu untuk sholat, untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, bukan sekedar untuk istirahat seperti pedagang capek, ya, notanya dibawa ke masjid total. Semoga tidak beruntung. Karena ada hadis yang menjelaskan, ya, kalau ada orang yang jualan di masjid atau notal, doakan la arbahallahu tijarataka, semoga kamu tidak beruntung, semoga rugi. Tapi orang masuk ke masjid dia untuk menuntut ilmu, belajar, ya, dan mau sholat berjamaah, ini yang beruntung. Perjalanannya, pulangnya dinilainya menuju ke surga. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, tekstual dari hadis ini menunjukkan bahwa orang pergi ke masjid pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari, jika berangkatnya untuk sholat, untuk sholat, untuk menuntut ilmu, bahkan untuk kebaikan yang lain, mau bersih-bersih, ngepel, menata tempat untuk taklim, membetulkan pula mikrofonnya, ya, atau juga membersihkan pula tempat WC-nya, masuk karena perginya untuk maslahah orang sholat. Tidak ada sia-sianya orang datang ke masjid, tidak ada ruginya, mesti beruntung sekalipun hanya menyapu. Rasulullah SAW pernah kehilangan jamaahnya, wanita itu tua, pekerjaannya nyapu masjid, subhanallah. 2 hari kok tidak ada, mana penyapu masjid, dicarinya penyapu ini. Wahai Nabi telah meninggal dunia, beliau setengahnya bela sungkawa. Kenapa kamu tidak ngabari saya? Dikiranya untuk sapu saja. Ditanya mana kuburannya, didatangi kuburannya. Beliau sholat mendoakan tukang sapu itu, muadzinnya, imamnya, yang takmirnya pula. Tapi takmir harus pergi ke masjid, bukan hanya namanya saja, karena masuk masjid. Tidak ada ruginya orang yang berkhidmah di masjid. Dan juga berikutnya,
Idza tawaddaa ahadukum fa ahsanal wudu'a, barang siapa di rumahnya dia wudu, memperbaiki wudunya, summa atal masjidah, kemudian pergi ke masjid, bukan ke pasar, di masjid, la yanhazuhu, tidaklah bangkit dia keluar dari rumah menuju ke masjid ini illa sholat, kecuali ingin sholat, bukan ingin istirahat di masjid. Innamal a'malu binniyah. La yuridu illa shalah, tidak ada kecuali ingin beribadah kepada, ingin sholat atau ingin juga baca Al-Quran, ingin mendengarkan taklim. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah melangkah satu langkah, illa rafa'allahu biha darajah, melainkan Allah akan memberi pahala satu, dan satu dikalikan 10. 10 langkah 10 dikalikan 10, 100 langkah 100 dikalikan 10. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan dihapus setiap satu langkah, dihapus satu dosa, setiap satu langkah dikasih pahala satu, digandakan 10, tidak ada ruginya. Hatta yadkhula fil masjid, hatta yadkhula al masjid, sampai dia masuk masjid. Nah, fa idza dakhala al masjid, kalau sudah masuk ke masjid, kana fi sholatin, dinilai kita ini sholat dengan syarat makanat sholatu tahbisu, ketika dia maksudnya masuk ke masjid itu ingin menanti kapan qomatnya sholat. Datang kita jam 4 umpamanya di masjid, maksud kita ingin sholat yaitu berjamaah. Waktu apa? Waktu maghrib. Mulai jam 4 sampai waktu maghrib dinilai sholat, tidak ada ruginya. Datang kita pagi di masjid jam 3, ingin sholat malam atau sholat di rumah, kemudian datang di masjid, niat kita untuk sholat, kedatangan kita di masjid belum ada orang dan belum ada orang sholat, dinilainya kita sholat sampai datang imam sholat. Padahal sholat itu besok pada hari kiamat pertama yang dinilai dulu. Awwalu ma yuhasabu alail abdu as-sholat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Ta'ala amal kita sholat. Nah, ini kita harus memahami. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, subhanallah, apalagi kita sudah lanjut usia, tinggal berapa hari lagi. Demikian juga masih muda, upayakan anak kita bisa masuk masjid, cucu kita pula, dengan syarat tidak main-main. Karena masjid rumahnya Allah. Kemudian juga berikutnya, kita akan didoakan oleh malaikat. Wal malaikatu inna khatakum idza takhalal masjidah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Dawud. Apabila salah satu di antara kamu itu masuk masjid, kana fi sholatin, dinilai sholat, maka natis sholatu tahbisuhu, selagi orang masuk masjid itu ingin untuk mengikuti sholat jamaah. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, malaikat mendoakan terus. Nah, kita ini kalau ada orang punya ilmu ingin didoakan, senang sekali. Padahal orang itu tidak lepas daripada dosa yang mendoakan kita. Malaikat tidak pernah dosa, dan tidak pernah kita suruh, tidak pernah kita minta, tapi Allah Ta'ala menyuruh, doakan hambaku yang di masjid itu. Gimana doanya? Yaquluna, malaikat berkata, Allahumma firlahu, ya Allah ampuni hambamu yang sholat ini. Di mana? Di masjid, bukan di pasar, bukan sholat di rumah, sholat di masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati. Dosanya dimintakan ampun oleh malaikat, ya Allah ini hambamu masuk masjid, ampun ya Allah dosanya, kecuali dosa hutang sama harus dipenuhi. Kalau dosa kita hubungan dengan Allah, Allah itu Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah At-Tawwab, menerima tobatnya. Kemudian juga Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Ya, dimintakan ampun kita oleh malaikat, didoakan kita supaya mendapatkan rahmatnya,
Dimintakan kita oleh malaikat supaya Allah Ta'ala mengampuni dosa kita malam yukhtis fi, dengan syarat kita masuk masjid bukan ngobrol. Dan berapa orang masuk masjid pada waktu Jumat ngobrol di depan sok ngobrol. Malam yukhtis fi, selagi tidak bicara. Malam yu'di fi, selagi tidak mengganggu. Dan juga ya ikhwan, ada kebiasaan yang tidak baik. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Masuk masjid orang sana datang salami. Ada orang sedang baca Al-Quran, Pak, salaman dulu. Cukup kita di depan kita. Kalau dia sedang baca Al-Quran jangan diganggu. Jangan dia. Kalau pas dia kita belum pernah ketemu nggak apa-apa, salam. Dalam keadaan dia sedang tidak sibuk. Kalau sibuk membaca Al-Quran jangan. Malam yu'di, selagi kita tidak mengganggu. Nah ya, ini perlu difahami. Keutamaan orang yang berangkat di masjid betul-betul mengikuti sunnah, didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun, dimintakan rahmat oleh Allah Ta'ala, dan juga dimintakan agar diampuni dosanya selagi malam yu'dis, selagi kita tidak bicara. Maknanya tidak bicara mengganggu saudara kita. Baik, itu ada beberapa penjelasan yang dapat kita ambil faedah mulianya, kemuliaannya, keutamaannya kita memakmurkan masjid. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya, bentar dulu. Terus apa ancaman orang-orang yang suka mengganggu di sana, yang bahkan akhirnya kita bubar itu ancaman? Jangan bubar. Doa pada Allah. Sama membubarkan, tunggu, aku tak doa. Ya, ada hadis. Ya. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi, karena Allah Ta'ala tidak menutup doanya. Dan itu sudah kita praktekkan banyak sekali. Sama ini rumah Allah, kamu larang saya sholat ya, mana ke masjid, tunggu, dikasih nasihat dulu. Kalau nggak mau doa, tunggu dengar. Kenapa? Beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Bagaimana masjid rumah Allah Ta'ala dilarang kita masuk masjid, dilarang taklim. Kalau kita salat disebutkan, orang kafir itu apa katanya? La tasma'u li hadzal Qur'an wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang kafir bicara, jangan kamu dengarkan Al-Qur'an. Kalau orang mengaku muslim menghalangi taklim, itu orang kufur. Kamu orang Islam apa kamu orang kafir? Melarang kita di masjid, ini rumahnya Allah. Kalau saya tidak boleh masuk ke rumahmu, nggak apa-apa, itu rumahmu, ini rumah Allah. Doa yang keras, tunggu ya. Nggak berani dia. Kenapa? Orang munafik itu lebih takut kepada orang ahli sunnah daripada mereka takut kepada Allah. Nah, mana ayatnya? La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Jangan membawa la antum, sesungguhnya engkau, surat munafik ayat nomor berapa itu? Saya tunjukkan dulu. Nah, ini untuk bekal kita. Surat Munafik ayat nomor 13. Nah, ini senangnya kita punya ini. Sebentar, nggak tambah 1 menit sudah. La antum, sungguh kamu hai orang ahli sunnah, asaddu rahbatan, lebih ditakuti
Orang munafik daripada mereka takut kepada Allah, itu jiwa mereka. Ya. Walaupun mereka jumlahnya banyak. Ya, kita harus sunnah itu jangan takut sama orang. Takut pada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni. Kamu jangan takut sama makhluk, takutlah kamu pada Allah. In kuntum mu'minin. Nah, orang sholat dihalangi. Orang mencak-mencak joget di jalan dibiarkan. Baru dikasih nasihat. Ini rumahnya Allah, bukan rumahmu. Ya, dan ada doa. Mesti itu. Tidak kena sekarang, tak hari berikutnya. Dan banyak sudah bukti-bukti yang nyata. Orang sholat dilarang. Orang di masjid dilarang. Nah, yang lain. Ya, saya nanti sebentar. Nah. Tidak boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surat Al-Maidah nomor berapa itu? Jangan kamu tolong-menolong kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Makanya Masjid Dirar dibongkar oleh beliau. Nah, dan dibangun oleh orang munafik untuk menyergap beliau, bongkar, dihancurkan. Kita tidak menghancurkan, nggak punya, karena kita bukan waliul amri. Tapi jangan dibantu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong kamu dalam urusan dosa dan bermusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak semuanya orang minta sumbangan kita kasih. Apalagi kelihatan dia sudah benci sama orang ahli sunnah. Ya. Orang kafir masuk masjid. Orang kafir masuk masjid. Masuk masjid. Ayatnya tadi maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah. Maksudnya apa dia masuk masjid? Tanya dulu. Ya, ada yang wisata. Ada yang wisata. Ada yang wisata. Itu tidak boleh. Nah, mereka tidak sholat masuk masjid. Nah, man dakhalahu kana amin. Ya, masuk masjid itu orang beriman. Makanya tempat-tempat wisata itu nggak perlu kita masuk masjid. Nanti akhirnya apa? Wanita, laki-laki campur di situ. Di tempat untuk istirahat. Nah, ini gaya mereka untuk mengumpulkan orang. Masjid rumahnya Allah. Jangan dibangun di tempat-tempat maksiat, tak boleh. Ya. Nah, inilah kadang-kala kelirunya kita. Dibangun di tengah masyarakat yang itu banyak kaum orang sholat. Gimana masjid? Nah, maka lil musyrikin ayyamuru masajidallah. Dan itu surat At-Taubah juga ada itu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita beritahu, Pak, ini rumahnya Allah untuk orang muslim. Hanya kita ada pengurus, tutup, Pak mana? Tapi dia mau totalan, suruh keluar. Kita belum mengusir, tapi ini rumahnya Allah, bukan untuk totalan barang, tapi untuk beribadah. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Gimana? Salat sunnah lebih baik di rumah. Afdhalus sholati ba'dal faridati, yaitu di rumah. Kecuali kalau kita jauh. Maka orang musafir boleh tidak sholat rawatib. Karena orang musafir amalnya seperti sholat di rumah. Kalau kita sholat di rumah, sholat sunnah yang lainnya, maka ketika musafir meninggalkan sholat sunnah tetap mendapatkan pahala, kecuali tahiyatul masjid. Atau kita jauh dari rumah, umpamanya mau sholat sunnah di masjid, tidak mengapa. Cuma kemuliaannya, keutamanya sholat sunnah di rumah. Di rumah. Kecuali kalau kita memang jauh dari rumah,
dan qomatnya cepat ya. Kalau kita sholat di rumah ini tidak mungkin kita akan mengikuti jamaah bahkan telat, tidak apa-apa karena ada udzur. Makanya beliau itu tidak mau keluar ke masjid kecuali orang sudah kumpul. Nah, kita juga di masjid kita ini masyarakatnya di mana? Kalau memang agak jauh kita qomat setengah jam, berikutnya tidak mengapa. Tapi kalau dekat orang sudah cukup, nah, maka qomat tidak mengapa. Beliau tidak qomat kecuali muadzin beritahu, ya wahai Nabi sudah kumpul, baru beliau keluar. Lagi dan tanya. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Semoga kita sebagai hamba Allah Ta'ala diberi kemudahan untuk memakmurkan masjid ini dan menjadi sebab, yaitu simpanan amal yang baik yang akan kita kelak kita petik nanti setelah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.